Ya, saya sedang berada di sebuah penginapan di Pangkal Pinang menghadiri kemarin hari ulang tahun Bangka Belitung yang ke-25. Jadi ada perasaan saya sebagai seorang warga yang berasal dari pulau ini. Kalau sebagai orang Babel itu hari ini melihat Bangka Belitung itu seperti apa? Seperti seorang bujang merana gitu. Kenapa saya katakan dengan istilah bujang merana itu? Karena memang kita dipaksa untuk tetap mencintai dan merawat bunga desa yang sudah terkulai karena perilaku atau sikap dari kumbang kelana yang menghempaskannya gitu. Jadi pulang ke kampung itu kita melihat banyak daerah-daerah kita atau wilayah kita yang rusak akibat penambangan liar atau penambangan ilegal gitu. Tapi pada sisi lain ya kita sebagai seorang warga Bangka itu, pemuda asli sini harus tetap mencintai dan bagaimana merawatnya meskipun itu sudah berantakan dan luluh lantak. Nah, kita tidak bisa lari daripada itu. Kenapa? Karena tumpah darah kita dari sini. Kita lahir dari sini, berasal dari sini, tumbuh dari sini, dulu hidupnya dari kampung ini. Maka kemudian cinta itu tetap tidak bisa berpaling. Karena itu sunnatullah atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan bahwa kita itu memang harus cinta dan dengan kampung halaman. Tetapi ekspresi cinta itu kadang-kadang bermacam-macam. Bagi saya, menulis buku Pengayuh Gelombang itu adalah ekspresi cinta. Meskipun mungkin ini kecil maknanya. Jadi ketika ada kritik bahwa bagaimana Anda menunjukkan cinta bahwa hanya dengan melalui sebuah tulisan atau novel seperti itu. Nah, saya ingin mengatakan begini, bahwa di dalam hikayat itu kan ada seekor burung kecil yang berupaya mengambil air dengan paruhnya. Kemudian melemparkan air yang setitik dari paruhnya itu di atas kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika semua makhluk lain mengkritik pekerjaannya yang mubazir itu, apa dia bilang burung ini? Saya memang tidak mungkin memadamkan api sebesar itu dengan air yang ada di mulut saya. Tetapi dengan tindakan ini, saya ingin menunjukkan kepada kalian semua di pihak mana saya berada. Sama dengan saya ketika saya menulis novel ini. Meskipun ini adalah sebuah cinta kecil yang mungkin tidak kelihatan di tengah besarnya persoalan yang ada di Bangka Belitung ini. Tapi bagi saya ini adalah ingin sebuah keberpihakan, ingin menunjukkan bagaimana sikap saya melihat terhadap kasus yang terjadi di Bangka Belitung di tengah luluh lantainya ekonomi dan ekologi Bangka Belitung saat ini. Bagi saya itu adalah sebuah tanda cinta. Bagaimanapun kecilnya, tapi saya harus mengatakan, harus melakukan ini, bahwa saya memiliki cinta yang tidak bisa hilang dari kampung halaman saya ini. Nah, inilah sebuah ekspresi yang ingin saya sampaikan. Jadi sebagai orang yang lahir dan mengikuti perkembangan, tahu kan bagaimana sebenarnya tahapan rusaknya lingkungan Bangka Belitung pada saat ini. Dulu ketika Timah itu masih dikelola tunggal oleh PT Timah, semuanya berjalan bagus, reklamasi berjalan. Tetapi ketika era otonomi daerah pada tahun 90-an kemudian, di mana pemerintah daerah pun diberi kewenangan untuk memberikan atau mengeluarkan izin penambangan itu, dari sinilah mulai kotak Pandora itu terbuka. Dan di dalam novel yang saya tulis ini, ya sedikit mengungkapkan pada bagian-bagian awal dulu bagaimana sebenarnya terjadinya terbukanya kotak Pandora ini. Dan akhirnya hari ini semuanya, karena kotak Pandora itu sudah keluar atau terbuka, maka semua penyakit dan persoalan, penyakit ekonomi, penyakit sosial, narkoba dan segala macam, kan banyak sekali ini terbuka semua. Nah, harapannya memang di tengah situasi krisis, di tengah situasi yang seperti itu pasti ada harapan. Nah, saya ingin membangunkan harapan itu dengan melalui menulis novel ini. Meskipun saya bukan seorang penulis novelis sebenarnya, tetapi kondisi yang memaksa saya, cinta itu kemudian yang mendorong saya untuk menulis ini sebuah ekspresi, segala pesan yang ingin saya sampaikan kepada semua orang atau siapapun yang membacanya, bahwa sebenarnya kita harus mencintai kampung halaman itu dengan segala kekurangannya. Seperti seorang bujang marana tadi yang tetap mencintai bunga desa yang sudah terkulai karena tercampak oleh kumbang-kumbang kelana yang merusak, kemudian yang mengambil madu dari bunga itu. Ya, hari ini Bangka Belitung seperti bunga itulah. Orang banyak menghisap madunya, kemudian terbang kemana-mana.
Tapi kami yang sebagai salah orang-orang yang berada penduduk asli di kampung ini harus tetap mencintai dan merawat apapun kondisi yang ada. Kira-kira begitulah intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengayuh keluarga.